Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Al-Fadil dengan NIM 236620552 akan menjelaskan mengenai tugas inskripsi, yaitu contoh-contoh dari inskripsi, cara kerja, dan contoh penerapannya. Sebelumnya kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu enkripsi. Enkripsi data adalah proses mengubah data asli menjadi data yang tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak memiliki informasi atau kunci yang diperlukan untuk mengenkripsi teksnya. Enkripsi data dapat digunakan untuk mencegah data tersebut tercemar oleh penyerang. Beberapa cara penyerang yang ada untuk mencoba mengenkripsikan dan membaca data inskripsi yang tidak diizinkan, seperti kunci yang lemah, penyerangan matematika, algoritma kriptografi, dan penyerangan birthday. Enkripsi data dapat digunakan untuk mengunci dengan enkripsi data dapat dilakukan dengan menggunakan kunci yang kuat, seperti dengan panjang kunci yang lebih besar dan membuat kunci semakin sulit di-break. Selanjutnya contoh inskripsi data DES atau Data Encryption Standard. Data Encryption Standard atau DES adalah algoritma enkripsi yang dikembangkan oleh National Security Agency (NSA) pada tahun 1970-an dan merupakan salah satu algoritma enkripsi yang paling banyak digunakan. DES mengubah data berupa plain text menjadi bentuk yang tidak dapat dipahami, yaitu ciphertext, dengan menggunakan kunci rahasia yang sama untuk enkripsi dan dekripsi. Panjang kunci DES adalah 56 bit, yang membuatnya rentan terhadap serangan brute force. Adapun cara kerja enkripsi DES, yang pertama, DES membagi plain text menjadi blok-blok sebanyak 64 bit. Yang kedua, setiap blok melalui serangkaian substitusi, permutasi, dan operasi bitwise menggunakan kunci rahasia. Dan yang ketiga, hasil akhirnya adalah ciphertext yang sulit dipecahkan tanpa kunci rahasia yang benar. Adapun contoh penggunaan enkripsi DES yang pertama pada inskripsi file. DES digunakan untuk mengamankan file dengan mengenkripsi dan mendekripsinya. Misalnya mengamankan file database, backup server, atau data sensitif lainnya. Yang kedua pada keamanan komunikasi. DES digunakan dalam protokol keamanan seperti SSL, TLS untuk mengamankan koneksi internet. Dan yang ketiga, penggunaan triple DES. Triple DES adalah variasi DES yang mengenkripsi data 3 kali dengan tiga kunci berbeda. Selanjutnya yaitu contoh enkripsi RC4. Algoritma NC4 atau Reverse Cipher 4 adalah metode enkripsi stream chipper yang dikembangkan oleh Ron Reves pada tahun 1987. Cara kerja algoritma NC4 yang pertama, NC4 menggunakan kunci simetris yang sama untuk mengenkripsi dan mendekripsi data. Yang kedua, proses enkripsi melibatkan dua tahap utama. Yang pertama, tahap inisialisasi. Kunci rahasia atau yang biasanya berupa string atau karakter digunakan untuk menginisialisasi Xbox atau substitusi box dan key sequence. Dan tahap kedua yaitu generasi keystream. RC4 menghasilkan keystream yaitu berupa deretan angka semi acak berdasarkan key sequence dan Xbox. Keystream kemudian digunakan untuk mengenkripsi plain text dengan operasi XOR. Adapun contoh penggunaan algoritma RC-Force yang pertama terdapat pada keamanan jaringan. RC-Force digunakan dalam protokol keamanan seperti WEP atau Word Equivalent Privacy untuk mengamankan jaringan kabel. Yang kedua, pengamanan PDF. RC4 digunakan untuk mengenkripsi file PDF agar hanya dapat dibuka oleh penerima yang memiliki kunci enkripsi yang benar. Dan yang ketiga, penggunaan algoritma RC4 terdapat pada protokol SSL TLS. RC4 pernah digunakan dalam protokol keamanan SSL TLS untuk mengamankan koneksi web, meskipun saat ini tidak lagi direkomendasikan karena terdapat kelemahan keamanannya. Dan yang terakhir yaitu contoh inskripsi SHA-1 atau yang biasa disebut Secure Hash Algorithm 1. SHA-1 adalah fungsi khas kriptografis yang dikembangkan oleh National Security Agency (NSA) di Amerika. SHA-1 adalah algoritma yang mengambil input berupa data yaitu pesan dan menghasilkan hash atau nilai tetap dengan panjang yang tetap, yaitu sebanyak 160 bit. Hash ini bersifat unik untuk setiap input, sehingga perubahan kecil pada data input akan menghasilkan hash yang berbeda. Adapun cara kerja enkripsi SHA-1 yaitu yang pertama menggunakan serangkaian operasi matematika dan bitwise (NOR XOR)
untuk mengolah data input menjadi hash. Yang kedua, proses ini melibatkan pengulangan blok data, rotasi bit, dan operasi XOR. Dan yang ketiga, hasil akhirnya adalah hash yang unik dan sulit untuk diubah kembali menjadi data input semula. Adapun contoh penggunaan enkripsi SHA-1, yang pertama terhadap enkripsi kata sandi. SHA-1 sering digunakan untuk mengamankan kata sandi. Misalnya ketika membuat akun di situs web, kata sandi di-hash menggunakan SHA-1 sebelum disimpan di database. Ketika masuk kembali ke web, kata sandi dimasukkan di hash dan dibandingkan dengan hash yang ada di database. Yang kedua, penggunaan pada integritas data. SHA-1 digunakan untuk memastikan integritas data, misalnya ketika mengunduh file dari internet. Hash SHA-1 dari file tersebut dapat dibandingkan dengan hash yang diberikan oleh sumber resmi. Jika hash tersebut cocok, berarti file tidak berubah selama pengunduhan. Dan yang ketiga yaitu penggunaan pada digital signature. SHA-1 juga digunakan dalam pembuatan tanda digital. Hash SHA-1 dari pesan ditandatangani dengan kunci pribadi pengirim, dan penerima dapat memverifikasi tanda tangan dengan kunci publik pengirim. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai contoh dari enkripsi data, cara kerja dan contoh penerapannya pada PDF yang telah Bapak kirimkan. Mungkin jika saya memiliki kesalahan mohon dimaafkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.